Halo semuanya, saya Kasilatan Kristianto, kelas 11 IPS 1 nomor absen 20. Nusantara, atau yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia, telah dijajah oleh banyak negara, mulai dari negara Eropa hingga Asia Timur. Salah satu negara yang melakukan penjajahan terhadap Nusantara adalah Jepang. Meskipun begitu, tidak semua orang Jepang itu ingin mengambil alih kekuasaan di Nusantara. Biara Buddha Seisoji di Minotoku, Tokyo. Tempat itu merupakan tempat di mana Presiden Soekarno memberikan sebuah teks kepada Shigeta dan Nishijima, dan teks tersebut bertuliskan kepada saudara Ichiki Tatsuo dan saudara Yoshizumi Tomigoro, kemerdekaan bukanlah milik satu bangsa saja, tapi milik semua manusia. Tokyo, 15 Februari 1948, Soekarno. Di sini, saya akan membahas sebenarnya siapa sih ini Ichiki Tatsuo. Kok bisa-bisanya dia mendapatkan sebuah penghargaan dari Soekarno? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak videonya. Ichiki Tatsuo merupakan pemuda yang membantu Indonesia dalam mengusir penjajah. Ia lahir pada 1906 di Taraki, Prefektur Kumamoto, sebelah selatan Kyushu, Jepang. Saat itu, ia mengalami masa transisi dari demokratis pada masa Taisho 1912 hingga 1926 menuju militeristik pada masa Showa 1926 hingga 1989. Akibat hal ini, Ichiki Tatsuo mencari kehidupan baru, dan kesempatan itu datang ketika temannya itu menawarkan lowongan kerja di studio foto di Palembang. Akhirnya, Ichiki Tatsuo menerima undangan tersebut, dan pada 22 Januari 1928, ia bertolak ke Palembang untuk memenuhi undangan. Pada 1933, ia berkunjung ke Bandung, tetapi setelah mengetahui saudaranya, Naohiro, meninggal dunia, ia memutuskan untuk kembali ke Tokyo, dan dia memutuskan untuk tidak kembali ke Palembang dan memilih tetap di Kota Kembang. Selama di Kembang, pekerjaan itu sempat berganti-ganti. Lalu setelah beberapa waktu, ia memutuskan untuk tinggal bersama keluarga dari gadis miskin yang bernama Iti di sebuah kampung yang berada di Sumedang. Semenjak itu, hari-harinya dihabiskan untuk menyusun kamus Indonesia Jepang dan kerja sebagai tukang kayu. Akhirnya, ia mulai tertarik untuk membaca surat kabar dan mulai menerjemahkan artikel-artikel dari Jepang ke Indonesia. Tak lama kemudian, atas rekomendasi dari Machida Taisaku, pemimpin komunitas Jepang di Bandung, ia bekerja sebagai jurnalis di surat kabar Nichiren Shokyo Shimbun, yang juga kerap mempropagandakan sentimen anti Belanda. Lalu, pada tahun 1938, ia berangkat ke Tokyo untuk merealisasikan proyek surat kabar propaganda Jepang yang disiapkan untuk meningkatkan sentimen anti Belanda secara langsung. Sayangnya, pemerintah Belanda tahu akan hal tersebut dan melarang Ichiki Tatsuo untuk kembali ke tanah Jawa. Pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya mengangkat bendera putih, tanda menyerah kepada sekutu dalam perang di Laut Selatan. Jepang akhirnya tetap menjaga status quo Indonesia dan tidak terikat lagi terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuat Ichiki Tatsuo marah, dan akhirnya ia memutuskan untuk mendukung penuh Indonesia. Ia mendukung Indonesia dengan cara memberikan hasil rampasannya kepada Oto Iskandar Dinata. Tetapi perbuatan Ichiki Tatsuo ini membuat Oto Iskandar Dinata dieksekusi karena dituduh menjual kota Bandung kepada Nica seharga 1 miliar gulden. Alhasil, Ichiki merasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Dari kisah di atas dapat kita tahu bahwa Ichiki itu memiliki jiwa komitmen yang tinggi, di mana ia selalu mendukung kemerdekaan Indonesia dari awal hingga akhir. Yang kedua,
ia juga memiliki konsistensi yang tinggi di mana ia selalu berkontribusi dalam membantu Indonesia mencapai kemerdekaannya. Dan terakhir adalah ia juga memiliki jiwa leadership di mana ia pernah menjadi pemimpin dari redaksi surat kabar Asia Raya yang terbit di Jakarta. Nah, hal inilah yang membuat Soekarno menjadikan dia sebagai pahlawan, di mana dia memberikan sebuah kenang-kenangan berupa teks yang disimpan di biara Buddha Sei Soji di Minato-ku, Tokyo.